Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua, dengan saya Kang Mas Ruhan. Oke, video ini untuk Anda yang pedagang sate ini. Nah, ini ada yang tanya, Kang tolong kasih tips dong dagang laris untuk pedagang sate. Oke. Nah, pedagang sate ada berbagai macam jenis sate ya. Jadi Anda bisa memilih berbagai jenis sate. Ada sate kambing, ada sate kerbau, ada sate kelinci, ada sate kuda, macam-macam jenis sate. Apapun dagangan Anda jenis sate, ya kurang lebih hampir sama, cuman target marketnya saja yang mungkin daerah masing-masing berbeda. Misalkan daerah Jawa, ya orang Jawa seneng lah sate ayam, sate kambing, gitu ya, sate kerbau. Mungkin daerah luar Jawa ada yang suka sate kuda, ya, ada yang juga beberapa daerah tertentu suka sate kelinci misalkan. Nah, untuk pedagang sate supaya Anda laris, ayo tentukan sate jenis apa yang Anda jual. Kalau memang Anda di daerah di situ orang suka makan kambing, ya Anda jualnya sate kambing. Kalau Anda jualannya sate ayam, ya di mana orang di situ menerima sate ayam. Karena ada beberapa daerah yang memang melarang makanan tertentu. Contoh di kota Kudus, di wilayah Kanjeng Sunan Kudus, untuk menghormati leluhur-leluhur dulu zaman kerajaan Hindu. Di Kudus itu dilarang memakan daging sapi. Karena apa? Sapi adalah makhluk suci di agama Hindu. Saat itu zaman Sunan Kudus memberikan informasi kepada masyarakat, walaupun sebenarnya sapi nggak haram, tapi disebutkan untuk menghormati nenek moyang Hindu dan warga umat Hindu yang mensucikan sapi, maka di sekitar Menara Kudus dan pusat kota untuk dihimbau jangan memakan daging sapi. Tapi di luar itu ya sudah beberapa yang boleh makan. Sehingga kalau memang Anda jual sate daging sapi tapi di sekitar yang dilarang, kan salah sasaran kan gitu. Makanya pilihlah jenis sate apa yang Anda jual. Apakah sate daging A, B, C, Z. Yang kedua, pilihlah lokasi tempat di mana sate Anda diterima. Ya tadi misalkan jual sate kambing, di berbagai daerah mungkin diizinkan kan gitu, tidak ada larangan. Atau mungkin ada daerah yang larangan, maka hindari. Kalau Anda jual sate ayam, sepertinya tidak ada larangan. Ya Anda jual di situ, keliling boleh, toko boleh. Yang penting jualan Anda sate apa, terus lokasi itu larangan atau tidak. Ini yang penting. Karena sate juga termasuk bagian makanan yang mistis. Oh iya, Anda apakah tidak pernah dengar bahwa ada beberapa jimat atau kekuatan mistis bisa hilang gara-gara orang makan sate? Contohnya adalah ilmu susuk dan pelet hitam. Saya ulangi, susuk dan pelet hitam. Kalau susuk dan pelet jenis ilmu hitam, makan sate itu bisa melunturkan ilmu, bahkan beresiko bagi dia. Tapi kalau pelet dan susuknya tidak ilmu hitam, masih ilmu yang putih, jenisnya masih gurunya ini mengajarkan ilmu putih, maka tidak masalah makan sate. Tapi kalau ada orang yang mengamalkan ilmu susuk hitam, itu kalau makan sate nggak boleh. Nah itu, makanya makanan sate itu termasuk mistis, sehingga ya Anda harus menghormati dengan cara yang spiritual juga. Contohnya, ya kadangkala Anda sedekah. Di saat Anda jual keliling sate, kok ada orang kelaparan, kasih. Entah 1, 2, 3, 4, 5 tusuk sate sama nasinya, kasih makan dengan bentuk sate. Untuk menghormati kekuatan spiritual mistis sate itu sendiri. Jadi dengan cara apa? Sedekah. Dengan satenya, bukan uang loh ya. Jadi kalau pas Anda dorong gerobak, atau mungkin Anda punya restoran sate atau toko sate, kok ada orang pengemis, atau mungkin orang jalan kaki, atau orang gila jalan kaki di sekitar Anda, kasih nasi atau makanan pokoknya atau lontong atau apapun sama satenya, kasih makan.
orang-orang yang membutuhkan, orang gila, orang pengemis, orang kelaparan, orang miskin. Insya Allah dengan Anda bersedekah dari sate buatan Anda atau toko Anda atau restoran Anda, itu akan membuka barokah laris dagangannya, barokah kekayaan urusan jual sate. Nah itu. Terus kalau Anda sudah memilih jenis sate dan daerah, maka kualitas masakan sate harus dijaga, rasanya harus dijaga. Contoh, sate itu kan seringkali dibakar ya, arangnya pilih yang bagus, teknik bakarnya harus yang tepat, matang atau tidaknya harus yang tepat. Karena kalau Anda bakar sate matangnya tidak pas, itu nggak enak. Terlalu matang juga nggak enak, gosong akhirnya, kurang matang ya agak mentah. Sehingga memang harus betul-betul masaknya atau bakarnya yang tepat, yang empuk, yang enak. Pilihan dagingnya juga harus yang bagus, yang enak. Bumbunya pun buat berbagai macam bumbu, pilihan yang mungkin 2 pilihan, 3 pilihan. Ada mungkin sate bumbu kacang, ada mungkin sate bumbu pedas, atau mungkin sate bumbu bawang dan sebagainya. Boleh 2 atau 3 jenis bumbu, supaya orang yang beli bisa memilih selera mereka. Misalkan sate kambing atau sate ayam bumbu kacang, ada juga pilihan sate ayam bumbu kecap atau bumbu bawang. Nah, ada orang-orang yang tidak suka pedas, maka dia pilihnya bumbu kacang yang tidak pedas. Ada orang-orang yang memang sukanya pedas, maka dia pakai bumbu pedas atau bumbu bawang yang pedas atau bumbu kecap. Nah, itu kan beda rasa, beda selera gitu. Terus yang selanjutnya, pedagang sate itu harus punya mental yang lebih berani tampil, berani memasarkan. Ya, kalau orang Madura itu sate kan itu, mereka berani jalan kaki di kampung-kampung dengan nada yang khas. Itu ada yang keok, sate, sate ayam. Memang berani, punya ciri khas, tanda gitu. Kalau bakso kan tandanya ding 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 gitu. Bakso kan gitu. Nah, yang sate bisa juga punya ciri khas sendiri. Kalau orang Madura tuh pinter ya, sate keok gitu, dan lain sebagainya. Nah, keberanian untuk menampilkan bahwa Anda pedagang sate itu penting, karena memang Anda jual makanan, dan makanan ini juga tidak banyak kan itu. Penjual sate kan jumlahnya terbatas. Rata-rata kan jual makanan kan ya warung makan, ya warteg, ayam goreng, itu paling banyak kan itu. Kalau penjual sate kan terbatas. Jadi Anda harus punya ciri khas juga soal bumbunya, resepnya. Bahkan boleh juga online, yang biasanya mungkin jalan, ada yang jalan pakai gerobak, ya mungkin daripada Anda jalan pakai gerobak, bisa juga coba sate online, dimasukkan ke marketplace atau ke GoFood, ya Gojek, Grab, itu boleh juga, karena bolak-balik sekarang adalah zamannya teknologi. Jadi saran saya, selain Anda jual satenya di rumah, ya sambil coba dipasarkan secara teknologi online, Instagram, atau ikut marketplace-nya orang yang sudah terkenal kayak Grab, Gojek, dan lain sebagainya. Dan sate adalah jenis makanan yang termasuk cukup mahal, bolak-balik, kualitasnya harus berani bersaing, harganya harus berani bersaing, dan juga marketingnya harus berani bersaing. Dan ada doa khusus untuk pelarisan sate. Nah, Anda bisa konsultasi dengan saya atau dengan guru spiritual, karena sate termasuk bagian makanan yang mistis. Ada doa khusus atau cara spiritual khusus untuk Anda pedagang sate.
Semoga bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.